Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nazwa dengan NIM 2305011036. Kali ini saya akan membuat video tentang konsepsi lobi dan negosiasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah lobi dan negosiasi. Pernah nggak kamu mau minta kenaikan gaji tapi bingung mulai dari mana? Atau perusahaan tempatmu kerja butuh izin dari pejabat tertentu supaya proyeknya jalan? Dua situasi ini sebenarnya sedang mempraktikkan dua hal yang sering disamakan padahal berbeda, lobi dan negosiasi. Di video kali ini saya akan membahas konsep dasarnya, bagaimana keduanya saling keterkaitan dan contoh nyatanya. Secara akademik, lobi adalah upaya mempengaruhi pihak yang punya kewenangan atau kekuasaan mengambil keputusan, biasanya dilakukan secara informal, personal, dan di luar forum resmi. Tujuannya bukan langsung menghasilkan kesepakatan, tapi membangun akses, kepercayaan, dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya, seorang perwakilan asosiasi pengusahaan mendekati anggota DPR secara personal untuk menjelaskan dampak sebuah rancangan undang-undang terhadap industri mereka. Sebelum RUU dibahas resmi, ini murni lobi, belum ada negosiasi angka atau kesepakatan konkret, baru membangun pemahaman dan hubungan. Kalau negosiasi, sifatnya lebih formal dan terstruktur. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah antara pihak-pihak yang punya kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, atau setidaknya bisa diterima kedua belah pihak. Bedanya dengan lobi ada tiga hal utama. Yang pertama ada sifat. Lobi cenderung informal, negosiasi cenderung formal dan terjadwal. Yang kedua ada tujuan. Lobi membangun pengaruh, negosiasi mengejar kesepakatan konkret. Dan hasil, lobi belum tentu menghasilkan keputusan, sedangkan negosiasi biasanya diakhiri kesepakatan tertulis atau lisan yang mengikat. Contohnya, setelah proses lobi tadi berhasil membangun pemahaman, barulah perwakilan asosiasi pengusahaan dan anggota DPR duduk bersama secara resmi merundingkan pasal mana yang direvisi. Itu sudah termasuk ranah negosiasi. Meski berbeda, lobi dan negosiasi ini saling melengkapi. Lobi sering menjadi jembatan sebelum negosiasi formal terjadi. Ia membuka pintu komunikasi dan mengurangi resistensi tanpa lobi yang baik. Negosiasi bisa berjalan kaku karena belum ada dasar kepercayaan. Ada beberapa unsur penting yang selalu ada dalam kedua proses ini. Yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan. Minimal dua pihak dengan tujuan yang bisa berbeda atau bahkan bertentangan. Yang kedua, kepentingan bersama atau common interest. Selalu ada celah di mana kedua pihak sama-sama diuntungkan. Yang ketiga, komunikasi sebagai media, baik verbal maupun nonverbal. Yang keempat, kekuasaan atau pengaruh. Siapa yang punya posisi tawar lebih kuat? Secara umum, tahapan negosiasi mengikuti pola persiapan, pembukaan, dan penutup. Contoh nyata yang menggabungkan keduanya bisa kita lihat dalam proses negosiasi dagang antar negara. Sebelum perjanjian dagang resmi ditandatangani, biasanya ada proses lobi antara diplomat dan pelaku usaha untuk saling memahami kepentingan masing-masing negara. Baru setelah itu, negosiasi formal dilakukan melalui perundingan resmi antar pemerintah, lengkap dengan dokumen dan tim juru runding. Jadi, kesimpulannya, lobi dan negosiasi adalah dua sisi dari satu proses yang mempengaruhi keputusan. Lobi membangun jalan, negosiasi menutup kesepakatan. Memahami keduanya penting
bukan cuma untuk diplomat atau pengusaha besar, tapi juga untuk kita sehari-hari, mulai dari negosiasi gaji sampai menyelesaikan konflik kecil di lingkungan kerja. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga video ini membantu memahami konsepsi dasar lobby dan negosiasi. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.